warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Meti Nusantara. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Zoom kami pada hari ini. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas 3 Technopreneurship, yaitu mengenai Business Plan Meti Nusantara. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Oke. Indonesia merupakan penghasil jambu mete terbesar, namun pemanfaatannya belum optimal. Buah mete sering terbuang padahal kaya akan gizi. Nah, Mete Nusantara hadir sebagai inisiatif berkelanjutan untuk mengolah jambu mete secara menyeluruh menjadi produk bernutrisi dan bernilai ekonomi tinggi. Adapun tujuannya, yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan buah mete. Yang kedua, hadirkan produk inovatif dan sehat. Yang ketiga, beri nilai tambah bagi petani lokal. Nah, adapun visi dan misinya, untuk visi, menjadi pelopor produk mete lokal yang berkualitas dan dikenal secara nasional. Untuk misinya, yang pertama, mengolah mete lokal secara inovatif dan higienis. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan petani lokal. Nah, yang ketiga, meningkatkan daya saing melalui branding dan pemasaran digital. Next. Adapun penjelasan dari produk Mete Nusantara, yang pertama yaitu research. Mete Nusantara adalah sebuah inisiatif bisnis yang mengusung konsep berkelanjutan dalam pengolahan jambu mete secara menyeluruh. Nah, yang kedua yaitu produk. Mete Nusantara menyediakan berbagai jenis produk olahan berbahan dasar jambu mete seperti asinan segar, kacang mete panggang aneka rasa, dan asinan mix buah nanas. Nah, yang ketiga ada komposisi. Buah jambu mete direndam dalam larutan air bercampur garam, gula kelapa, dan rempah-rempah alami seperti cabai serta jeruk nipis untuk menghasilkan cita rasa segar dan khas Nusantara. Nah, yang keempat ada benefit. Kandungan vitamin C dalam buah jambu mete sendiri sangat tinggi, yaitu mencapai 203,5 mg per 100 ml, sehingga berpotensi menjadi sumber antioksidan alami yang baik bagi daya tahan tubuh. Selanjutnya, di sini ada potensi bisnis dari produk Mete Nusantara. Yang pertama, tren kesehatan dan keberlanjutan, yang di mana Mete Nusantara menekankan pemanfaatan bahan lokal tanpa tambahan bahan kimia berbahaya, sehingga produk ini sangat sesuai dengan preferensi konsumen yang peduli pada kesehatan dan lingkungan. Nah, yang kedua, ada inovasi produk dan diferensiasi rasa. Mete Nusantara menawarkan inovasi melalui olahan jamu mete yang belum umum dikenal di pasaran, seperti asinan buah mete dengan perpaduan rasa asam, manis, pedas, serta kacang mete panggang dengan berbagai varian rasa khas Nusantara. Nah, yang ketiga ada kemitraan dengan petani dan pemasok lokal. Produk mete Nusantara menggunakan bahan baku berkualitas tinggi yang diperoleh langsung dari petani jambu mete lokal. Model ini memberikan nilai tambah bagi petani karena bagian buah yang sebelumnya dibuang kini memiliki nilai ekonomi baru. Nah, yang keempat ada distribusi dan akses pasar yang luas. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Mete Nusantara memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee serta mendistribusikan produk ke toko makanan sehat dan supermarket lokal. Nah, yang kelima ada penguat branding dan promosi digital, seperti kampanye promosi, diskon, testimoni pelanggan, dan kolaborasi dengan influencer menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan minat dan loyalitas pelanggan terhadap produk ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke permasalahan. Di sini permasalahannya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Jadi di sini ada beberapa faktor internal.
yang dapat mempengaruhi eh, kegiatan bisnis kita. Yang pertama ada keterbatasan modal dan kapasitas operasional karena kita masih bisnis yang berskala kecil. Terus yang kedua ada rendahnya tingkat pengenalan konsumen terhadap produk. Nah, karena Mete Nusantara itu sendiri eh, banyak orang yang jarang tahu tentang asinan jambu Mete terutama. Kalau kacang Mete panggang itu kan udah banyak. Terus yang ketiga ada keterbatasan varian produk dan inovasi rasa karena kita baru mempunyai 3 varian rasa. Terus ada yang keempat itu distribusi produk dan promosi yang terbatas. Kemudian yang kelima ada struktur organisasi dan pengelolaan SDM yang sederhana. Dan yang keenam ada ketiadaan standar operasional produksi yang tertulis. Yang ketujuh ada ketergantungan bahan baku musiman. Karena eh, yang seperti kita tahu, mete itu susah banget kita eh, cari karena langka, karena dia musiman tumbuhnya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Di sini ada 6 faktor eksternal. Yang pertama persaingan dengan produk sejenis. Jadi kita bersaing juga dengan produk Mete Nusantara yang sudah lebih dikenal lebih dulu oleh konsumen. Kemudian yang kedua ada fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku. Terus yang ketiga ada edukasi pasar yang masih rendah. Yang keempat perubahan selera dan tren konsumen. Yang kelima regulasi dan perizinan bahan pangan. Terus yang keenam kendala distribusi dan logistik. Selanjutnya ada pembahasan di sini ada strategi lokasi. Jadi kita bisa berjualan dan bisa mengenalkan produk Made in Nusantara di Car Free Day, event kampus, pasar lokal, dan pinggir jalan. Intinya yang lokasi yang ramai dan strategis untuk promosi langsung. Kemudian target pasarnya kita menargetkan ke orang eh, yang kayak suka kulineran yang unik, yang suka mencoba makanan yang baru. Terus yang kedua ada gaya hidup sehat, jadi cocok karena tanpa bahan kimia yang berbahaya. Terus yang ketiga wisatawan lokal yang mencari-cari oleh-oleh khas daerah gitu. Terus yang keempat ada semua usia dari anak-anak sampai dewasa itu bisa menikmati produk Made in Nusantara ini sendiri. Kemudian ada sarana dan prasarananya. Di sini produksi. Jadi kita memerlukan pisau dan talenan yang food grade, yang aman dan higienis tentunya. Yang kedua ada timbangan digital untuk hasil produksi yang lebih konsisten. Terus yang ketiga ada kompor dan panci portable. Yang kelima ada toples kedap udara supaya produk kita lebih awet. Kemudian ada ruang produksi skala rumah tangga ya untuk memproduksi mete. Terus yang terakhir ada alat display sederhana untuk promosi langsung. Kemudian kemasan inovatif. Jadi kita di sini menggunakan cup biodegradable eh, untuk asinannya dan pouch foil zipper itu untuk kacang panggang metenya yang ramah lingkungan dan praktis tentunya. Kemudian kita menggunakan stiker dan label logo branding untuk membranding produk kita supaya menarik di mata konsumen. Kemudian rencana manajemen. Yang pertama, strategi pemasaran. Kita mengembangkan inovasi rasa yang baru, memperkuat branding dan kemasan, kemudian menjual lewat e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, terus menjaga kualitas dan kebersihan, dan meningkatkan tingkat promosi digital dan offline. Kemudian yang kedua ada strategi produksi. Di sini kita menggunakan bahan berkualitas, dengan proses yang higienis, kemasan aman dan menarik, dan kita terus melakukan pengembangan rasa secara bertahap. Yang ketiga ada organisasi dan SDM. Di sini dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama itu business business leader. Ini yang yang bertanggung jawab sendiri itu Aulia Rehanun. Terus yang kedua itu produksi.
yang tentang melakukan riset dan pengolahan itu saya sendiri, Eza Jumiati. Kemudian yang keempat, pengadaan bahan itu untuk membeli bahan baku itu penanggung jawabnya Intan Rizkiani. Terus yang keempat ada marketing dan bagian keuangan itu dipegang langsung oleh teman saya Aura Salsabila. Nah, yang keempat ada strategi penetapan harga. Jadi di sini ada cost oriented approach yang berdasarkan biaya dan margin, kemudian ada supply demand yang melihat kondisi pasar. Kemudian yang ketiga itu ada customer oriented yang menyesuaikan dengan tipe pelanggan seperti perbandingan harga, loyal, mencari promo dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, merancang pengembangan produksi. Yang pertama kita melakukan riset dan pengembangan produk atau R&D. Terus yang kedua ada pengadaan bahan baku berkualitas. Yang ketiga proses produksi dan kemasan yang lebih efisien. Kemudian yang keempat ada uji kualitas dan keamanan produk. Yang kelima ada strategi pemasaran dan distribusi. Yang keenam ada evaluasi dan pengembangan lanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada analisis resiko dan antisipasi. Nah, usaha berbasis pangan lokal seperti PT Nusantara tidak hanya membawa nilai kearifan lokal, tetapi juga menghadapi tantangan nyata dari sisi bisnis. Oleh karena itu, kami melakukan analisis resiko untuk memastikan usaha ini bisa berjalan berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan. Yang pertama itu ada resiko persaingan pasar yang ketat. Nah, pasar makanan sehat cukup kompetitif. Strategi kami adalah menghadirkan inovasi produk, memperkuat identitas merek, dan mengoptimalkan promosi digital berbasis komunitas. Yang kedua itu ada resiko perubahan selera konsumen. Nah, perubahan tren konsumsi dapat memengaruhi permintaan. Nah, oleh karena itu, kami secara berkala melakukan riset pasar dan mengembangkan varian rasa yang sesuai dengan preferensi konsumen. Yang ketiga itu ada resiko keterlambatan atau ketergantungan pasokan bahan baku. Nah, ketergantungan pada pasokan lokal rentan terhadap gangguan eksternal. Nah, kami mengatasinya dengan menyiapkan pemasok alternatif dan menerapkan sistem manajemen stok yang adaptif. Yang keempat itu ada resiko reputasi dan kualitas produk. Nah, konsistensi kualitas menjadi faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan konsumen. Kami juga menjaga standar produksi, menggunakan bahan alami, dan rutin mengevaluasi umpan balik pelanggan. Yang kelima itu ada resiko regulasi dan kepatuhan pangan. Nah, perubahan regulasi pangan dapat mempengaruhi operasional. Tim kami berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku dan secara aktif memantau perkembangan kebijakan terkait. Yang keenam itu ada resiko finansial dan arus kas. Fluktuasi biaya dan ketidakpastian pasar dapat mengganggu kestabilan keuangan. Kami mengelola keuangan dengan disiplin, menetapkan anggaran realistis, dan menyediakan dana cadangan. Yang ketujuh itu ada resiko keterlambatan teknologi dan inovasi. Keterlambatan dalam adopsi teknologi dapat menurunkan daya saing. Solusinya adalah dengan mengikuti perkembangan industri dan berinvestasi pada inovasi proses serta pemasaran digital. Lalu yang terakhir itu ada resiko operasional dan distribusi. Nah, faktor teknis dan eksternal dapat mengganggu jalannya operasional. Untuk itu, kami menetapkan prosedur pemeliharaan rutin, diversifikasi jalur distribusi, serta rencana kontingensi. Lalu selanjutnya, analisis keuntungan. Nah, dalam proyek bisnis Mete Nusantara ini, total biaya awal yang dibutuhkan adalah sebesar 8.185.000. Biaya ini mencakup semua kebutuhan awal seperti alat, produksi, kemasan, dan promosi. Lalu untuk operasional per bulan, kami hanya mengeluarkan 1.850.000 dengan kapasitas produksi 700 unit per bulan dan harga jual 10.000 per unit. Pendapatan bulanan kami bisa mencapai 7 juta. Setelah dikurangi biaya operasional, keuntungan bersih per bulannya mencapai 5.150.000. Artinya usaha ini sudah masuk dalam kategori bisnis yang sangat menguntungkan secara cepat. Lalu selanjutnya ada pengembalian modal. Dengan total investasi awal sebesar 6.335.000 dan keuntungan bulanan sebesar 5.150.000, maka periode balik modal hanya sekitar 1,2 bulan saja. Ini menunjukkan bahwa bisnis Mete Nusantara bukan hanya potensial, tapi juga memberikan keuntungan dalam jangka pendek. Sangat cocok untuk pemula maupun pelaku UMKM yang memulai usaha dengan resiko rendah namun hasil maksimal. Oke, selanjutnya berikut adalah proses produksi dari produk
kacang panggang dari Mete Nusantara. Yang pertama, kita siapkan bahan baku jambu mete yang tentunya yang berkualitas ya. Yang kedua, pisahkan buah dengan biji jambu metenya. Terus yang selanjutnya, kupas kulit dari biji jambu mete. Terus kumpulkan biji jambu mete yang sudah dikupas tadi ke dalam satu wadah. Kemudian panaskan air sebanyak 160 mili dan masukkan santan sebanyak 45 mili. Lalu masukkan kacang mete yang sudah dikupas tadi, aduk hingga merata dan tutup selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, kita angkat dan tiriskan kacang metenya. Setelah kita tiriskan, baru ratakan kacang metenya itu pada wadah oven dan masukkan ke oven. Panggang kacang mete dalam oven dalam suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 90 menit. Aduk setiap 30 menit agar matang merata. Kemudian angkat. Setelah diangkat dari oven atau dikeluarkan, kita dinginkan kacang metenya dulu di suhu ruang supaya nanti pas pembungkusan enggak cepat rusak. Setelah ini di proses ini kita juga bisa bisa menambah varian rasa seperti bumbu atau maneh pakai madu atau bisa langsung dikemas. Oke, next. Nah, dari pemaparan atau presentasi tim Mete Nusantara tadi, usaha Mete Nusantara ini tuh lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya pemanfaatan buah jambu mete yang selama ini belum tergarap secara optimal di wilayah NTB. Nah, melalui pendekatan inovatif dan berbasis potensi lokal, usaha ini tuh mengembangkan dua produk utama. Yang pertama, asinan jambu mete, dan yang kedua, kacang mete panggang. Nah, kedua produk ini tuh dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar akan makanan sehat dan praktis, tetapi juga untuk mengangkat nilai ekonomi dan dari komoditas lokal dan memberdayakan petani setempat. Nah, dari untuk perencanaan usahanya, mulai dari segmentasi pasar, strategi harga, desain kemasan, proses produksi, hingga analisis kelayakan finansial, telah kami susun secara sistematis dan realistis untuk menunjang bisnis ini. Terus hasil analisis juga menunjukkan bahwa usaha ini dapat dijalankan dengan modal terbatas, namun tetap prospektif dengan estimasi pengembalian modal dalam kurun waktu kurang lebih 1,2 bulan. Pendekatan pemasaran yang langsung dikombinasikan dengan promosi digital akan memberikan fleksibilitas distribusi serta membangun kedekatan kita dengan konsumen muda yang menjadi target utama ya, bisnis ini. Nah, Mete Nusantara ini juga mengusung misi sosial dan lingkungan melalui pemanfaatan limbah buah mete, promosi gaya hidup sehat, serta penguatan semangat kewirausahaan lokal. Semoga dengan produk yang unik ini dan strategi yang terarah, usaha ini tuh berpotensi tumbuh sebagai UMKM yang kompetitif dan berkontribusi nyata pada ekonomi kreatif serta ketahanan pangan daerah. Oke, sekian itu saja presentasi dari kelompok Mete Nusantara. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok Mete Nusantara. Saya persilahkan, namun sebelum bertanya, mohon perkenalkan diri Anda dulu. Hadir, mau bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Bisa mengangkat tangan. Izin mau bertanya. Ya, Saudara Rifki, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rifki Amanda Putra dengan NIM F1B0231024. Nah, di sini saya ingin membicarakan terkait skenario terburuk dari produk ini. Semisalnya pasar ternyata nggak peduli sama keunikan produk teman-teman. Apa rencana B dari teman-teman? Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, sekian. Ini tadi Saudara Rifki bertanya tentang skenario terburuk jika produk dari Mete Nusantara tidak diminati oleh konsumen. Ya, Saudara Dimas, silakan. Oke, perkenalkan saya Dimas Agri Santoso. Ada suaranya kan?
Ada nggak suaranya ini? Ada kan? Ya, Oke, terdengar, silakan. saya Dimas Agrihantoso dengan NIM F1B023152. Saya ingin bertanya. Tadi kan di apa itu namanya? Saya baca kalau nggak salah sekitar 700 unit per bulan ya tadi itu. Nah ini itu bagaimana cara bisa mencapai target segitu yang menurut saya terlalu tinggi sekali ekspektasinya. Karena ya bagaimanapun 700 unit per bulan artinya kalau per minggu saja sudah 150 unit per hari, mungkin kurang lebih sekitar berapa puluh, mungkinnya 20 sampai 30 unit berarti per harinya. Nah, itu bagaimana strategi kalian biar bisa mencapai target itu tadi itu? Oke, saya rasa cukup untuk pertanyaannya. Dari dua, mungkin dari kelompok Mete Nusantara, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky dan Saudara Dimas? Untuk pertanyaan Saudara Rizky tadi menanyakan bagaimana jika tanggapan kita atau dari kelompok Mete Nusantara ini, jika produknya itu tidak diterima dengan baik sama konsumen atau masyarakat. Kemudian Saudara Dimas bertanya, bagaimana cara kita melakukan cara si kelompok Mete Nusantara untuk menjual produknya dengan target yang setinggi itu. Mungkin untuk biar saya saja menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Rifki. Untuk pertanyaan dari Saudara Rifki itu, gimana sih tanggapan kita? Dari Mete Nusantara sendiri, jika memang jika setelah kita jual, terus dari konsumen sendiri itu malah menolak produk kami. Tentu saja kita pasti udah nyiapin rencana. Yang pertama, kita tuh memang walaupun kayak udah ditolak, kita bakalan tetap gencerin dengan promosi. Karena menurut kami promosi itu adalah salah satu jalan paling cepat untuk menjual atau memperkenalkan dari produk kami itu sendiri. Yang pertama kayak CFD-an. Kayak kita kenalin dia di CFD itu walaupun mungkin tidak tertarik, kita bisa kenalin. Terus yang kenalin dengan cara tetap konsisten untuk memperkenalkan itu kuncinya supaya masyarakat itu menerima. Tunggu dulu Saudara Rifki. Terus untuk kayak gimana reaksinya mereka itu tergantung jika kualitas produk kita itu sendiri bagus, menurut kami bakalan tetap pasti ada yang nerima. Mulai dari rasa, saya jamin enak karena kami sudah coba ke beberapa konsumen kemarin dan tanggapan mereka positif seperti itu. Terus kita juga memanfaatkan media sosial tentu saja. Media sosial itu sangat berpengaruh pada usaha. Jika bagus cara penyampaiannya tentang produk kami, saya yakin produk ini bakalan diterima di masyarakat. Oke, Saudara Rizky ada tanggapannya? Oh iya, ada tanggapan nih. Sebenarnya salah sih pertanyaannya. Apa seperti jawabannya sih sebenarnya? Maksudnya Oh yang ya. saya maksudkan teman-teman kan punya strategi tadi seperti keunikannya kayak inovasi rasa, terus promosi di media sosial kan. Nah, itu strategi teman-teman dalam menginovasikan ya ini produk teman-teman ini kan. Ya, Nah, betul. bagaimana kalau strategi itu ataupun inovasi-inovasi yang teman-teman kembangkan ini nggak diterima atau nggak peduli sama pasar nih sama inovasi teman-teman? Apa rencana B dari teman-teman? Bukan maksudnya bagaimana strategi branding dan segala macam karena mereka nggak terima. Tapi kalau memang mereka nggak peduli sama keunikan dari sini strategi teman-teman, bagaimana cara teman-teman rencana B teman-teman akan lakukan gitu? Terima kasih. Oke, mungkin Ya, bisa sekian. saya tambahin Oke, dikit makasih ya. untuk anunya. Menurut kami, pasti mungkin ada skenario terburuk seperti yang Saudara Rifki bilang kalau ini tuh nggak bakalan diterima sama masyarakat walaupun unik segala macam. Tapi kita bisa mulai kita bakalan tentu saja konsisten itu intinya untuk supaya diterima oleh masyarakat. Kalau cuma sekali kita promosiin terus nggak diterima dengan baik, kita bisa promosiin
selanjutnya, dan selanjutnya dengan promosi yang lebih baik tentunya. Terus yang kedua, kita juga bisa promosi ke yang teman-teman dekat dulu. Pasti mereka bakalan bakalan nyoba menerima ya jika teman-teman dekat kita kalau kita promosiin ke mereka. Bisa aja dari teman-teman dekat kita itu yang kita promosiin dari beberapa orang, mereka promosiin lagi ke teman-teman dekat mereka. Saya yakin itu masih bisa diterima oleh masyarakat. Terus tentu saja menurut saya juga nggak bakalan seburuk itu konsumen apa maksudnya tanggapan dari konsumen. Soalnya produk ini juga bagus gitu. Nggak mungkin bakalan sampai nggak ada yang mau beli sedikit pun gitu. Menurut saya. Apalagi dengan didukung dengan promosi yang bagus dari media sosial, pasti mereka tertarik dengan konten-konten yang menarik. Mereka bisa aja tertarik dari yang coba-coba atau mungkin penasaran sama produk kita. Jadi menurut saya skenario terburuk itu masih bisa kita tanggulangi. Sekian, mungkin gimana tanggapan Saudara Rifki? Sudah puas? Gimana? Halo, Saudara Rifki? Oke, mantap, 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 mantap. Oke, Ya, mungkin ya. saya bisa. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini akan dijawab sama kalau teman saya, Esa, silakan. Oke, jadi strategi untuk mencapai target penjualan 700 unit per bulan itu, kita pertama tentunya pemasaran dengan mempromosikan, terus membuat konten marketing, kemudian eh, kita bekerja sama dengan influencer marketing, kemudian yang kedua itu penjualan. Kita membentuk tim penjualan, terus mengembangkan strategi penjualan, terus menggunakan teknologi dan pemberian insentif. Kemudian yang ketiga ada operasional. Jadi kita mengelola stok, logistik dan meningkatkan kualitas produk tentunya. Kemudian yang pertama nih langkahnya kita menganalisis pasar dan pesaing kita tuh kayak gimana sih. Terus yang kedua itu kita menentukan target pasar dan strategi pemasaran. Terus yang ketiga kita membangun tim penjualan dan mengembangkan strategi penjualan. Yang keempat kita bisa mengelola operasional dan keuangan dengan efektif. Kemudian memonitor dan mengevaluasi hasil penjualan dan strategi yang digunakan. Seperti itu. Dan kita juga eh, menjual produk Mete Nusantara ini di online seperti e-commerce itu seperti Tokopedia, Shopee, kayak gitu. Karena kan produk Mete Nusantara ini juga terkenal sebagai produk oleh-oleh, jadi gitu banyak peminatnya. Kalau kita jualin di e-commerce, kalau di offline kita bisa bekerja sama dengan marketplace gitu. Mungkin segitu aja yang bisa kami jawab. Gimana, Dimas? Apakah ada tanggapan yang lain? Aman, aman, aman. Oke, terima kasih. Mungkin kita cukupkan untuk presentasi dari tim Mete Nusantara. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.